Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang seorang tokoh politik yang hebat, seorang politisi yang luar biasa. Ia berasal dari India. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati, siapa lagi kalau bukan Mahatma Gandhi? Ya. Nah, siapa Mahatma Gandhi? Dia adalah seorang tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan India dengan cara damai. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya membaca kisah hidupnya tentang perjuangan dia untuk kemerdekaan India dengan cara damai. Nah, di dalam pidato-pidatonya itu banyak sekali kata-kata kalimat yang ia kutip dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Bapak Ibu, khotbah Tuhan Yesus di bukit itu seperti apa? Mari kita baca bersama-sama. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Mari kita baca Matius pasal 5. Ya, Matius pasal 5. Nah, apa saja isi khotbah Tuhan Yesus di bukit? Ya, Bapak Ibu bisa membuka Matius pasal 5. Haleluya. Oke. Matius pasal 5. Oke. Oh my God. Matius pasal 5 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-12. Judul dari pembacaan ini adalah khotbah di bukit. Ya, dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu juga karena kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, khusus pada ayat 9 itu dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, saudara, khotbah Tuhan Yesus ini dipelajari oleh Mahatma Gandhi, dan ini menjadi sebuah falsafah hidupnya. Ya, tapi amat disayangkan, ada dua hal yang membuat Mahatma Gandhi tidak menjadi orang Kristen. Dia belajar Alkitab dan dia mempelajari tentang kehidupan Yesus. Dia mempelajari tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Dan itu ia menjadikan sebuah falsafah di dalam hidupnya. Ya.
Sehingga dalam perjuangannya untuk sebuah kemerdekaan India, maka sangat terlihat dari pidatonya, perbuatannya, sikapnya adalah mencerminkan tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang ia telah ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada semua orang percaya. Nah, apa yang membuat Mahatma Gandhi tidak menjadi orang Kristen? Nah, apa yang menyebabkan Mahatma Gandhi tidak menjadi seorang Kristen atau menjadi seorang pengikut Kristus? Saudara, ada seorang Kristen temannya namanya Stanley. Ya. Dia mungkin rekannya dalam perjuangannya untuk sebuah kemerdekaan India. Dia bertanya kepada Mahatma Gandhi ini, apa sebetulnya alasan sehingga Anda, Mahatma Gandhi, tidak mau menjadi orang Kristen? Apakah karena orang Kristen salah, atau karena orang Kristen ajarannya salah, atau karena orang Kristen bersikap sesuatu yang tidak baik terhadap dirimu? Mahatma Gandhi menjawab hanya dua hal. Yang pertama adalah dia bilang dia tidak melihat orang Kristen hidup seperti yang diajarkan oleh seluruh Alkitab, seluruh isi Alkitab. Mahatma Gandhi menjawab kepada rekannya ini Stanley bahwa dia tidak melihat orang Kristen menghidupi ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Mulai dari perjanjian lama sampai kepada kitab Wahyu, seluruh isi Alkitab, banyak kebenaran yang tidak dihidupi. Ada banyak nilai-nilai kehidupan daripada Kristus yang tidak dihidupi. Dan itu yang dia tidak bisa dia nggak bisa melihat di dalam hidup orang Kristen. Sehingga amat disayangkan bagi Mahatma Gandhi untuk dia menjadi seorang pengikut Kristus. Mengapa? Karena dia melihat sendiri kepada orang Kristen sendiri yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka beriman kepada Yesus, tapi mereka sendiri tidak menghidupi ajaran Tuhan Yesus. Mereka tidak menghidupi nilai-nilai ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Apakah Mahatma Gandhi kecewa? Mahatma Gandhi tidak kecewa. Tetapi dia tidak melihat ada kemuliaan Kristus di dalam kehidupan orang Kristen. Konteks yang dimaksud oleh Mahatma Gandhi ini adalah kekristenan pada waktu di India. Yang kedua, oleh karena rasa rindu dan semangatnya belajar Alkitab, Mahatma Gandhi akhirnya melangkahkan kaki untuk masuk ke satu gereja pada waktu itu. Ketika dia masuk ke gereja, salah satu gereja itu, ada seorang penjemput tamu. Biasa kalau di gereja itu namanya asher. Dia ditugaskan untuk bertugas, diberikan tugas melayani untuk menjemput jemaat-jemaat yang masuk ke gereja. Nah, Bapak Ibu pasti tahu dong, budaya orang India pakaian tidak seperti kita, seperti orang Kristen. Ya. Dan ketika Mahatma Gandhi ini berusaha untuk masuk ke dalam gereja itu, gereja tersebut itu, si penjaga tamu ini, jemaat ini, dia menghalangi langkah kaki dari Mahatma Gandhi ini untuk masuk ke dalam gereja. Dan dia berusaha mencegah Mahatma Gandhi, dan dia mengusir Mahatma Gandhi keluar dengan memaki, dengan mengata-ngatai dia sebagai orang kafir. Sejak itu Mahatma Gandhi memutuskan untuk tidak menjadi pengikut Kristus.
tidak menjadi Kristen. Maaf, tidak menjadi Kristen. Tetapi dia berkata, Kristus Anda saya sukai. Ini pernyataannya Mahatma Gandhi. Saya menyukai Kristus Anda, tapi saya tidak menyukai orang Kristen Anda. Apakah Mahatma Gandhi kepahitan? Dia tidak kepahitan. Kalau dia kepahitan, dia gak akan menghidupi ajaran Tuhan Yesus. Dia gak akan mempraktekkan ajaran Tuhan Yesus di dalam pidato-pidatonya, di dalam hidupnya. Bahkan saudara, Bapak Ibu, khotbah Tuhan Yesus bukan hanya di bukit di Matius 5 ini, tetapi di seluruh isi Alkitab dia pelajari dan dia hidupi itu menjadi sebuah falsafah hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seberapa banyakkah kita merasa penting dan harus untuk kita bisa mengaplikasikan, untuk kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita tentang ajaran dari seluruh isi Alkitab ini. Kita tahu bahwa semua ini diajarkan kepada kita untuk kita bisa menghidupi, dan itu akan menjadi sebuah falsafah dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, kita melihat satu ayat firman Tuhan yang Yesus sampaikan kepada orang-orang percaya di dalam 1 Yohanes, ya, 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi saya bacakan ayat ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, maksudnya dia ini Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yesus mengajarkan kepada kita, kalau saya dan saudara berkata, saya orang percaya, saya pengikut Kristus, saya murid Kristus, saya adalah umat Kristus, saya adalah orang Kristen, maka ayat ini dikatakan kita harus wajib, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya apa? Kalau kita orang Kristen, kalau kita orang percaya, hendaklah kita hidup seperti karakter Kristus. Hendaklah kita hidup seperti pola kerajaan surga. Hendaklah kita hidup seperti pola Kristus. Hendaklah kita hidup, bersikap, berbuat, melangkah seperti Kristus. Itu sebab ayat ini dikatakan kita ada di dalam Dia. Ya, artinya bahwa kita yang telah percaya kepada Kristus, kita bukan lagi di luar Kristus, tapi kita sudah ada di dalam Kristus. Kristus yang ada dalam kita. Kristuslah yang berkuasa sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Kristuslah yang mengendalikan hidup kita. Kristuslah yang mengarahkan hidup kita. Kristuslah yang menuntun hidup kita. Kristuslah yang berkarya. Kristuslah yang berdaulat. Kristuslah yang berkuasa atas seluruh hidup kita. Itu sebab saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang telah menjadi percaya kepada Kristen kemudian dia meninggalkan. Bukan karena salah gereja, bukan karena salah oknum-oknum tertentu, ya, tetapi karena gaya hidup kita yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Karena kita merasa bahwa keselamatan itu anugerah Tuhan, gratis, cuma-cuma. Jadi kita nggak perlu harus memperjuangkan hidup ini seperti Kristus. Kita nggak perlu hidup serohani. Kita nggak hidup harus sebaik seperti yang Alkitab mau. Itu yang Allah mau.
ketika saya dan saudara menerima keselamatan anugerah itu, kita harus memperjuangkan, menjaga, merawat keselamatan itu. Sehingga keselamatan itu akan terus bertumbuh, terpelihara dalam hidup kita. Sampai kelak nanti kita dipanggil oleh Sang Bapa kembali ke pangkuannya. Kita tetap di dalam Kristus. Dan sekalipun kita sudah dipanggil kembali kepada Bapa, tetapi nilai-nilai kehidupan kita, karakter kita, itu akan diingat, akan mengubah banyak orang. Dan hidup orang banyak berubah. Karena lewat hidup kita, Kristus yang terpancar di dalam hidup kita, kemuliaan Kristus yang terpancar itu akan mengubah banyak orang. Ingat baik, Mahatma Gandhi sudah gak ada di bumi ini. Tetapi perjuangan-perjuangannya diingat oleh orang-orang di India. Diingat oleh seluruh dunia. Orang mengenal Mahatma Gandhi. Karena apa? Nilai hidup, karakternya. Sehingga diingat. Kenapa? Karena orang mempelajari sesuatu yang Mahatma Gandhi lakukan. Dan itu bukan hanya mengubah negara, tapi mengubah mentalitas orang-orang di negara itu. Sehingga terjadi sebuah perubahan, terjadi sebuah transformasi di kota itu. Kalau manusia, masyarakat di kota itu mengalami sebuah transformasi, maka saya amat yakin kota juga itu akan mengalami sebuah transformasi. Ekonomi kota itu juga akan mengalami transformasi. Demikian hidup kita. Kalau hidup kita benar-benar menghidupi apa yang Yesus ajarkan, akan terjadi sebuah transformasi dalam diri kita. Dan akan terpancar dan juga akan terjadi kepada orang lain. Sehingga lewat hidup kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati buat kita sekalian. Sampai jumpa. Salam kemenangan. Haleluya. Salam.